Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit sini saya akan menjelaskan konten saya mengenai Twitter. Jadi teman-teman semua boleh menggunakan Twitter apa saja dalam budidaya wallet. Teman-teman boleh cukup dengan memperhatikan frekuensinya. Jangan kaku dan terbatas hanya pada satu merek. Insya Allah semua bisa digunakan dan saya sudah membuktikannya sendiri. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pembukaan daripada pengenalan Twitter. Jadi teman-teman, jadi suara ini terbagi menjadi 3 bagian, diantaranya infrasonik, audiosonik, dan ultrasonik. Ini masing-masing suara yang dikeluarkan kayak infrasonik 1 sampai 20 Hz, audiosonik 20 sampai 20 kHz, ultrasonik di atas 20 kHz. Nah, suara yang tergolong frekuensi rendah seperti suara anak burung minta makan, mengeram, kawin, kepakan sayap, dan cuitan, berdasarkan informasi majalah Trubus bahwa suara frekuensi rendah itu antara 1,5 kHz hingga 2,5 kHz. Suara frekuensi tinggi yaitu di atas 2,5 kHz. Frekuensi responnya adalah dalam spesifikasi Twitter, di situ ada namanya frekuensi respon, adalah frekuensi suara yang mampu dihasilkan dengan normal. Maksimum power handling capacity tidak melebihi lah, ibaratnya output suara tidak melebihi, terus voltase suara juga tidak melebihi, impedance-nya juga secara total dalam ohm juga tidak melebihi, terus sensitifnya ini berhubungan dengan dB. Semakin besar dB-nya dari spesifikasi Twitter, maka ampli tidak perlu bekerja secara keras untuk mengeluarkan suara gitu. Terus spek powernya gitu, untuk mengukur tingkat kebisingannya gitu, tingkat kejernihannya gitu. Jadi di sini saya akan lanjutkan dengan penjelasan mengenai Twitter Viro. Nah, ini Twitter Viro 85 seperti ini, dia punya spesifikasi. Twitter Viro 89 spesifikasinya masuk dalam kategori audiosonik dan ultrasonik. Kemudian Viro 88 masuk dalam kategori ultrasonik dan audiosonik. Nah, jadi bisa digunakan untuk suara rendah dan suara normal gitu. Kemudian Optima 65. Nah, ini juga bisa dikategorikan untuk penggunaan Twitter in-app. Optima 65 ini juga bisa digunakan untuk Twitter in-app, sama halnya dengan tadi Viro 85, 89, Viro 88 ini juga bisa digunakan untuk Twitter in-app. Optima 69, 65, 68 ini bisa digunakan untuk Twitter in-app. Bagaimana dengan AX65? Ini masuk dalam kategori audiosonik dan ultrasonik. Nah, bisa digunakan juga untuk Twitter in-app karena frekuensinya masih masuk. Dan Twitter panggil. Nah, ini juga AX61 bisa digunakan untuk in-app, AX65 bisa digunakan untuk in-app juga, dan tentunya panggil dan tarik. Terus Peugeot yang Twitter terbaru AX67 ini lebih lagi, lebih sensitif lagi, dia lebih dia bisa mengambil suara yang lebih kecil lagi, lebih rendah lagi. Dia masuk dalam kategori suara infrasonik dan audiosonik. Jadi ini sangat lebih bagus lagi gitu. Kemudian AX67 ini masih bisa digunakan untuk Twitter in-app, cuma suaranya ini agak, dia masuk dalam kategori audiosonik dan kategori audiosonik. AX67 bisa digunakan untuk tarik dan panggil. Sama halnya dengan ini juga AX95 kan. Kemudian Audax AX2000. Wah, ini sangat mantap sekali nih. Frekuensinya sangat rendah. Dia masuk dalam kategori ultrasonik dan audiosonik. Jadi dia sangat bisa menjangkau untuk suara-suara rendah. Wattnya bagus, tinggi 80 watt dan dB-nya 103. Jadi ringan ampli dalam bekerja. Kemudian AX3000 sama spesifikasinya. AX4000 juga sama spesifikasinya. 1100 bahkan lebih rendah lagi dari AX 2000. Kemudian untuk AX 5000 juga spesifikasinya rendah, frekuensinya rendah, jadi dia masuk dalam kategori infrasonik dan audiosonik.
demikian halnya dengan Audax 6000. Jadi ini memang mengundang wallet-wallet anakan banyak karena dia punya frekuensinya sangat rendah gitu. Nah, terus mengenai corongnya, ini adalah sebaran yang disampaikan, terus pesan yang disampaikan. Jadi perhatikan juga corongnya untuk mengetahui lemparannya dan sebaran suara yang dikeluarkannya. Semakin panjang corongnya maka akan semakin jauh. Nah, ini tinggi dB-nya bagus sekali. Pun SST 68 juga sama, masuk dalam kategori infrasonic dia dan audiosonic. Arrow PCT 8000 ini hampir sama dengan kayak AX 65 ya. PCT 4000 juga ini masuk dalam kategori ultrasonic dan audiosonic ya. Biasa juga sih dipakai ini untuk suara-suara di apa namanya, suara-suara di apa, yang PCT 4000 ini saya lupa ganti, cuma spesifikasinya hampir sama. Untuk Twitter salon gitu, dan Kobel 65 dan seterusnya ini hampir sama dengan Audax, keluarannya Audax. Jadi kurang lebih demikian teman-teman semua apa yang dapat saya sampaikan. Nanti saya ada sedikit video pengalaman waktu beli suara ya. Harus berani eksperimen. Jadi sini saya nanti akan eksperimen untuk Audax AX 67. Ini spesifikasinya. Karena saya sistem formasi sudut-sudut biar saya lebih mudah memasang Twitter di sudut, makanya saya menggunakan ini AX 67. Spesifikasinya ini sama saja dengan Audax 65, 61, hanya saja ini jangkauannya dia lebih rendah. Jadi masuk dalam kategori suara rendah yang dikeluarkan cenderung pada anakan wallet yang lagi minta suap, minta makan. Nah, ini sangat bagus. Sedangkan Audax 65 ini kan dia kategorinya sudah di atas, masuk dalam kategori audiosonic, bukan infrasonic, bukan termasuk dalam kategori suara rendah, walaupun anakan masih mau hadir gitu. Oke teman-teman semua, kita lanjut ke video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih, saya kemarin waktu setelah melakukan kontrol gedung penanganan khusus, jadi di Samarinda saya menyempatkan diri untuk membeli peralatan perlengkapan untuk gedung saya yang nomor 3. Ukurannya masih sama 4x10. Nah, jadi ini Twitter model terbaru. Saya belum pernah menggunakannya. Kenapa saya beli? Kenapa saya uji coba? Ya, jadi kita membeli barang itu bukan karena banyaknya orang yang pakai misalnya kan, terus karena umum sudah orang pakai. Jadi bukan karena itu saja. Jadi saya kalau membeli peralatan wallet, ya istilahnya bagaimana semua orang bisa menggunakan tanpa terbatas pada barang tertentu saja gitu. Kemudian barang yang murah, mudah dijangkau, khususnya para petani wallet. Kenapa? Kita ini kan harus tetap mengedukasi. Jangan saja hanya pandai merekomendasi menggunakan alat ini sesuai dengan misalnya referensi suaranya atau apa dan sebagainya, tidak. Jadi apalagi khususnya terutama mungkin para instalator atau instalasi Twitter dalam budidaya wallet. Jadi di sini saya menggunakan model Twitter terbaru dari Audax AX 67.
Kenapa saya berani menggunakan ini nanti di gedung saya yang ketiga, terus sedangkan saya belum tahu bagaimana pengalamannya Twitter ini, bahkan saya belum tahu suaranya seperti apa. Tapi dasar saya bukan daripada suaranya seperti apa, karena jenisnya kan Vizio semua. Jadi yang saya lihat itu adalah keterangan daripada Twitter AX67 ini. Jadi saya lihat di situ seperti apa dB-nya, seperti apa frekuensinya. Jadi teman-teman semua dalam memilih Twitter, kalau kita tidak dapat Twitter yang ini, cari Twitter persamaannya yang dari frekuensi dan dB-nya atau watts-nya atau ohm-nya. Jadi lihat dari situ, ambil persamaannya. Nah, demikian. Jadi kita tidak kaku pada satu jenis Twitter. Saya pernah menggunakan Optima, saya pernah menggunakan Piro, saya menggunakan Audax, kan barang-barang ini saya sudah gunakan semua, Arrow apa segala, dan saya sudah buktikan semua. Jadi kita jangan tergantung sama satu jenis merek, tapi kita gunakan semua sebagai bentuk referensi buat kita, bahwa karena tidak semua mungkin di dalam satu wilayah, satu lokasi itu ketersediaan bahan itu hanya ada bahan yang mereknya seperti tertentu. Selain daripada referensi, keterangan daripada alat atau jenis bahan yang kita gunakan, ya kita lihat juga seperti apa corongnya, gitu. Bentuk corongnya ini seperti apa. Jadi dari bentuk bulatannya atau segi empat itu penyebarannya seperti apa. Nah, ini kita harus pelajari lagi. Nah, ini saya nanti akan pelajari seperti apa sih gelombang yang dikeluarkan, pancaran gelombang yang dikeluarkan dari frekuensi Twitter yang bentuknya lonjong, bukan bulat ya, tapi lonjong. Kalau kayak AX61 kan dia lonjong, terus bulat. Kalau kayak 65 kan dia segi 4, dan beberapa Twitter yang lainnya, terus ada yang persegi panjang. Itu masing-masing memiliki kelebihan dan daya sebar masing-masing. Jadi kita memanfaatkan yang ada sesuai dengan keilmuan yang kita pernah miliki, sesuai dengan pengalaman kita, dan tentunya nanti akan bisa menjadi bermanfaat buat para petani walet. Jadi ini saya beli tidak menggunakan kotak, jadi saya langsung buka kotaknya di sana supaya cukup disimpan dalam bagasi. Nah, ini saya menggunakan Twitter AX67 untuk gedung saya 4x10 3 lantai, cukup 24 biji. Saya hanya menggunakan 24 biji, jadi setiap lantai itu hanya ada 8, karena saya menggunakan sistem formasi populasi koloni. Jadi sebaran suara itu akan merata. Sebaran suara akan merata. Tapi saya akan melihat lagi ini seperti apa sebarannya. Apakah nanti perlu bantuan? Apakah untuk ruangan 4x4 dia bisa mengcover dari gelombang yang dikeluarkan daripada Twitter ini. Oke teman-teman, sekian, terima kasih informasi dari saya. Mudah-mudahan semua ini akan menjadi bermanfaat buat para petani walet. Intinya lihat spesifikasi daripada setiap bahan yang akan kita gunakan. Itu saja. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.